Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah bisnis dopamin. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu, apa sebenarnya dopamin itu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang mengatur rasa penasaran, motivasi, keinginan, dan dorongan untuk mengejar sesuatu yang terasa menyenangkan. Dopamin bukan kebahagiaan itu sendiri. Ia adalah rasa ingin yang mendorong kita untuk bertindak saat kita menanti sesuatu yang menarik, entah itu notifikasi, pesan, hadiah, kemenangan kecil, atau sesuatu yang mengejutkan. Dopamin meningkat, dan ketika otak merasa ada peluang mendapatkan reward, meskipun kecil, ia memicu kita untuk terus mencari, mengecek, atau mengulang perilaku tersebut. Inilah alasan mengapa orang mudah terjebak dalam tipuan dopamin. Otak manusia memang dibuat untuk tertarik pada hal-hal yang memberikan imbalan cepat dan tidak pasti. Kita secara alami menyukai kejutan kecil, validasi sosial, atau sensasi ingin tahu apa yang muncul selanjutnya. Ketika imbalan itu cepat, mudah didapat, dan hadir terus-menerus, dopamin naik turun dengan sangat intens. Pola inilah yang membuat seseorang sulit berhenti. Dan celah biologis inilah yang dimanfaatkan oleh banyak bisnis di era digital. Nah, dari sinilah muncul konsep dopamin bisnis. Model bisnis yang dibangun bukan hanya untuk menjual produk, tetapi untuk mengendalikan perhatian manusia lewat mekanisme dopamin. Bisnis jenis ini memahami bahwa orang akan kembali ke sebuah platform atau layanan jika mereka mendapatkan rangsangan kecil namun sering. Mereka memanfaatkan pola yang disebut variable reward system, yaitu imbalan yang datang tidak terduga. Ketidakpastian inilah yang justru membuat dopamin bekerja lebih kuat dan membuat otak terus mencari sensasi berikutnya. Berbeda dengan bisnis tradisional yang hanya bisa menebak keinginan pelanggan, bisnis dopamin modern memanfaatkan data real time. Setiap klik, setiap swipe, setiap detik kita berhenti di sebuah konten. Semua itu direkam, dianalisis, dan dipelajari. Dari situ, mereka membangun pengalaman yang semakin personal dan semakin memancing dopamin. Alhasil, bukan hanya kita menemukan sesuatu yang menarik, tetapi otak kita dibimbing untuk merasa ingin terus menggali, terus menonton, terus melihat, atau terus membeli. Bisnis dopamin tidak mengejar transaksi sekali. Mereka mengejar perilaku berulang, kebiasaan, rutinitas. Mereka ingin tiap kali kita bosan, kita kembali ke aplikasi mereka. Tiap kali kita penasaran, kita membuka platform mereka. Jika mereka berhasil membuat produk mereka menjadi refleks bagi kita, pada saat itulah model bisnis mereka sempurna. Atensi manusia berubah menjadi aset yang sangat berharga. Media sosial adalah contoh paling nyata dari bisnis dopamin. Infinite scroll, notifikasi merah, fitur like, komentar, serta algoritma yang tahu persis konten seperti apa yang bisa membuat kita tertahan lebih lama. Semuanya dirancang untuk memicu dopamin. Setiap swipe memberi peluang munculnya sesuatu yang lucu, mengejutkan, atau relevan dengan emosi kita. Dan karena kita tidak pernah tahu konten apa yang akan muncul setelahnya, otak terus menanti kejutan berikutnya. Ketidakpastian itu membuat dopamin meningkat, membuat kita ingin melihat lagi dan lagi. Sering tanpa sadar, beberapa menit berubah menjadi beberapa jam. Itulah inti dari bisnis dopamin. Bukan semata-mata tentang teknologi yang jahat, tetapi tentang bagaimana sistem di balik banyak platform modern bekerja dengan cara memanfaatkan pola biologis manusia. Mereka membuat kita terus kembali, terus terlibat, terus memberi waktu dan perhatian kita. Ketika kita memahami cara kerjanya, kita bisa menggunakan teknologi secara lebih sadar. Bukannya kita yang dipakai oleh teknologi, tetapi teknologi yang melayani kita. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tentang cara kerja otak, psikologi manusia, dan bagaimana bisnis dopamin mempengaruhi kehidupan kita, kamu bisa bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Dukungan kamu benar-benar membantu agar konten seperti ini terus bisa diproduksi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.